Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, Allah menciptakan kitab suci Al-Quran untuk memberikan panduan dan pelajaran berharga bagi umat muslim. Banyak sekali kisah Nabi yang hikmahnya dapat kita petik. Salah satunya adalah riwayat dimustakannya 3 kaum cerdik pandai. Mengapa bisa kaum yang pandai hingga terkena azab? Siapa saja kaum cerdik pandai itu? Bagaimana Allah memusnahkan mereka? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat, bukti pernah adanya kaum cerdik pandai salah satunya bisa dilihat di Yordania. Di sana bisa menemukan lembah yang bernama Lembah Rum dan Petra. Istana kekaisaran Romawi yang terbuat dari batu cadas yang dipahat, dan peninggalan lainnya. Meskipun sudah berdiri sejak ribuan tahun yang lalu, teknologi yang digunakan untuk mendirikan bangunan itu hingga kini masih belum ada yang bisa menandinginya. Hal itu merupakan salah satu bukti kepintaran 3 kaum yang dimusnahkan Allah. Lalu kaum seperti apa mereka? Kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah salah satu kaum cerdik pandai yang memiliki keahlian dalam bidang arsitek. Bukti dari kepintaran mereka adalah bangunan-bangunan indah di Yordania. Namun kaum Tsamud yang hidup di zaman Nabi Soleh ini adalah kaum pertama yang dimusnahkan Allah karena mengingkari nikmat Allah. Kaum ini mengingkari ajaran Nabi Soleh yang diberikan mukjizat seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah sebagai kebesaran kepada kaum Tsamud. Namun bukannya menerima ajarannya, mereka malah menistakannya. Bahkan, mukjizat unta betina itu disembelih dan Allah pun murka, sehingga dikirimkannya bencana dahsyat kepada mereka semua, berupa gempa dahsyat dan petir yang menggelegar hingga memusnahkan seluruh kaum Tsamud. Namun, bangunan hasil karya mereka tetap dibiarkan dan dijadikan bukti pernah ada kaum tersebut. Kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di masa Nabi Hud dan menyembah matahari dari puncak piramida Mesir serta menyembah berhala dan meyakini ajaran dewa-dewa bintang. Keahlian kaum Ad yang paling terkenal adalah di bidang arsitek dan pembangunan, dengan peninggalannya berupa piramida Mesir yang memiliki serambi bertiang dengan kolom berselubung berhiaskan emas dan perak. Pada ornamen dan kerangka pintu diletakkan piring emas dengan batu mulia. Namun sayangnya, selain mereka tidak mau menyembah Allah, mereka juga mempunyai kebejatan moral yang besar dan ritual cabul. Maka Allah memusnahkan mereka melalui banjir yang amat sangat besar. Kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum yang hidup di zaman Nabi Syuaib. Mereka tidak mempercayai Allah dan menyembah hutan dan aikah atau padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Saat Nabi Syuaib diturunkan, penduduk negeri Madian sudah sangat sesat. Mereka hidup dalam maksiat yang sangat parah, seperti mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang, dan mulai ada praktik curang dan korupsi. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Syuaib mengajak kaum Madian untuk menyembah Allah dan menjauhi kezaliman. Namun ajakan Nabi Syuaib hanya dianggap angin lalu. Bahkan para pengikut kaum Madian yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman dengan kekerasan. Walaupun begitu, Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melaksanakan dakwahnya hingga kaum Madian ingin membunuhnya karena jengkel. Lalu Nabi Syuaib dan pengikutnya hijrah meninggalkan negeri Madian menuju Aikah. Di negeri baru ini, Nabi Syuaib juga mendapatkan serangan dari penduduk negeri Aikah yang menolak ajakan Nabi Syuaib menyembah Allah. Bahkan mereka menantang agar Nabi Syuaib mendatangkan azab yang dijanjikan Allah. Tantangan itu pun langsung disambut dengan serangan udara yang sangat panas, sehingga seluruh penduduk keluar dari rumahnya masing-masing untuk mencari udara segar. Tetapi dimanapun mereka berada, udara telah berubah menjadi panas hingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Saat seluruh warga kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira, dikira awan itu mendatangkan hujan. Hawa sejuk yang mereka rindukan akan segera terhirup. Namun ternyata malah mendatangkan angin kencang dan membuat mereka terhempas dan terlempar. Dari awan hitam pekat itu lalu keluar petir yang bersahutan dan binasalah kaum itu.
Sahabat Muslim, dari kisah tadi bisa diambil hikmah bahwa dianjurkan kita menjadi manusia yang cerdik dan pandai di dunia yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Namun jangan sampai kita menjadi sombong sampai mengingkari Allah sampai Allah Subhanahu wa taala murka dan menimpakan balasan yang setimpal ketika kita mengingkarinya. Semoga sahabat dan kita semua dijauhkan dari sifat kufur dan sombong yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.